Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2013. Nah, sekilas ini tampilannya ya, mulai dari sisi sebelah kiri, depan, dan bagian kanan. Nah, kita lanjut langsung aja ya, kita lihat apa saja yang ada di mobil Grand Livina ini. Nah, ini tampilan dari luar, dari depannya. Nah, grill dia besar, nyambung antara lampu kiri dan lampu kanan. Nah, dia ada list chrome ya, list chrome di bagian sini. Nah, ini dia modelnya chrome tapi dia agak tua warnanya. Ini lambang Nissan. Nah, kita periksa lampu. Dia lampu sudah kristal reflektor, lampu dim sama lampu senja dia menyatu. Nah, di atas ada lampu sen, lampu sen. Nah, di sini ada lampu kecil. Nah, terus habis itu di bagian bawah tidak ada fog lamp. Nah, kisi-kisi grill di sini sama di bawah juga masih ada kisi-kisi untuk menambah pendinginan di bagian mesin. Nah, di sini ada tutup buat ini apabila kita mau derek mobil. Nah, kita bisa masukin nanti kayak semacam besi untuk kita narik mobil. Nah, lampu bagian kiri juga sudah kristal reflektor ya. Oke. Nah, di bagian kap mesin. Nah, kap mesin ini ada semprotan wiper di bagian kap mesin. Nah, terus wipernya dia ada dua. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, bagian samping kita periksa. Nah, ini velg, dia velg warnanya warna silver. Dia bautnya ada 4, di tengahnya ada dog Nissan. Nah, terus dia bagian depan sudah remnya sudah cakram. Terus habis itu untuk ukuran bannya sendiri ini dia 185/65 R15. Nah, ini kondisi ban masih sekitar 60%. Oke, nah di sini ada lampu sen. Terus spion dia sudah elektrik, tapi dia belum retract dan tidak ada sen di spionnya ya. Oke. Nah, bodi juga polos, tidak ada body kit dan macam-macam. Nah, terus di bagian atas ada antena ya, ada antena buat radio. Nah, terus untuk handle pintu, dia handle pintunya warnanya warna hitam doff. Ini ada colokan kunci. Nah, untuk kuncinya sendiri dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil ya. Kita buka mobil dan coba kita masuk ke dalam. Oke, kita periksa bagian dashboard serta bagian door trim dan lain-lainnya di bagian depan ya. Oke. Nah, untuk door trim dia ini warna dua ya. Jadi ada warna hitam di bagian atas sama seperti model dashboardnya juga ya. Serta ada warna krem di bagian bawah. Nah, terus habis itu ini bahannya bahan bludru. Nah, di sini buat handle buka pintu serta buat ini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat central lock. Nah, di sini lock unlock power window. Nah, di sini ada tombol buat power window di keempat sisinya. Nah, ini buat narik atau buat dorong pintu. Nah, di bagian sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi speaker. Nah, terus di sini juga sealer pintu juga perlu kita periksa ya. Nah, sealer pintu perlu kita periksa untuk memastikan bahwa mobil ini pintunya aman, tidak bekas perbaikan atau juga tidak bekas gantian ya. Oke. Nah, terus habis itu kita lihat. Nah, ini kondisi dari jok ya. Nah, ini jok supir. Bahannya dia campuran antara ini bahan bludru dan ini bahan fabric. Nah, terus ada 2 senderan kepala di masing-masing jok. Nah, terus habis itu untuk seat beltnya sendiri ini seat belt sudah 3 titik ya, 3 titik di 2 ya, 2 tempat kiri dan kanan. Terus habis itu sudah bisa reclining dan bisa dimajur mundurin ya jok bagian bagian supir sama penumpang depan juga bisa dimaju mundurin. Nah, terus habis itu kita sekarang periksa, kita masuk ke dalam ya, kita lihat. Nah, di bagian sini ada pengaturan buat ini nih, buat spion. Dia elektrik tapi belum retract. Nah, di sini ada kisi-kisi AC. Terus di bagian sini ada tuas buat ini nih, buka kap mesin. Nah, di sini buat buka bensin. Nah, ini pengisian bensin ya. Nah, terus kita perlu periksa juga nih di bagian dashboard, pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Nah, terus ini pedal. Nah, di sini ada kopling karena manual. Nah, di sini pedal rem, di sini pedal gas. Oke. Nah, sekarang kita periksa juga di bagian bawah nih. Bagian bawah kita pastikan juga
bawah jok aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman bebas banjir. Nah, sekarang kita ke cluster speedometer ya. Nah, ini cluster speedometer. Nah, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Nah, di sini colokan kunci, kita masukin kunci, kita pastikan bahwa giginya netral, posisi netral. Sekarang kita ini posisi start, semua nyala. Sebelum kita starter ya, sekarang kita starter mobil. Nah, oke. Pada saat kita starter mobil, pastikan bahwa nyalanya jreng. Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi aki atau di dinamo starternya yang bermasalah ya. Nah, terus di cluster speedometer ini bisa kita lihat, nah di sini ada buat indikator RPM-nya. Terus habis itu di bagian tengah ini ada MID-nya di sini kilometer di 72.000. Nah, ini kita lihat ini indikator buat suhu mesin. Nah, ini indikator buat isi tangki bensin. Nah, terus habis itu di sini buat pengaturan ya, pengaturan lampu sama pengaturan di MID. Nah, di bagian sini ada petunjuk buat kilometernya. Nah, ini apabila rem tangan posisinya aktif. Nah, ini apabila pintu kebuka dia menyala ya. Oke. Nah, terus untuk setir kita lihat. Nah, ini kondisi setir juga masih oke, kulit jeruknya juga masih oke. Nah, posisi kondisi setir di tengah juga masih oke, sudah dilengkapi dengan airbag. Nah, di bagian kiri kanan dulu deh. Kanan setir nih ada pengaturan buat lampu sen kiri kanan serta lampu ya. Ini buat lampu terus sama lampu dim. Nah, terus habis itu di bagian sini ada pengaturan buat ini wiper depan belakang serta air wiper. Nah, terus lupa. Nah, ini dia juga servis record Nissan ya. Jadi bisa kita lihat servis berikutnya di agak buram, kilometer 76.000. Oke, sekarang kita ke bagian tengah. Nah, di bagian tengah, nah ini ada dia warnanya warna silver. Nah, ini kisi-kisi AC. Nah, di bagian ini kisi-kisi AC. Oke, nah di bagian sini ini audio dia masih standar nih bawaan pabrik, jadi mereknya GVC. Nah, dia sudah bisa untuk DVD ya, DVD, MP3, CD, radio, FM, AM. Terus di sini juga buat USB juga bisa nih ya, buat USB juga bisa. Nah, ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini remote-nya juga masih ada. Nah, sekarang kita ke bagian bawahnya lagi. Nah, di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah, di bagian sini ini pengaturan buat AC. Jadi di sini ada pengaturan buat ini arah semburan angin AC. Terus habis itu di sini buat ventilasi luar dan dalam. Ini ada buat pengaturan temperatur AC. Nah, di sini ada pengaturan buat kecepatan angin AC ya, ada 4 level. Nah, di bagian bawahnya lagi ini power outlet ya atau colokan buat rokok. Nah, di sini ada tempat penyimpanan kecil terbuka. Nah, di sini ada cup holder buat 2. Nah, ini giginya dia 5 speed plus mundur. Terus habis itu di bagian sini ini buat rem tangan. Nah, terus ini ada tempat penyimpanannya kecil. Nah, terus di bagian sini nih di kunci seatbelt bisa kita lihat nih bagian dalamnya. Salah satu indikator apabila ada karat atau sisa lumpur berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada airbag, di sini ada kisi-kisi AC, terus di sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah, di sini juga masih lengkap ya. Jadi buku servis juga ada, masih ada, serta buku manual juga masih ada. Oke. Ya, kita sekarang ke bagian sini pintu. Nah, ini handle buat buka pintu, lock unlock pintu. Nah, di sini buat handle power window. Sini apabila kita mau buka, dorong atau kita tarik pintu. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini ada kisi-kisi speaker. Oke, kita ke bagian atas. Bagian atas, nah di sini handle tangannya dia sudah model retract. Nah, sun visor belum dilengkapi dengan cermin. Nah, spion tengah dia sudah ada pengaturan kesilauannya. Nah, di sun visor supir tidak ada cermin. Nah, di bagian supir juga tidak ada handle tangannya. Oke, sip. Bagian depan sudah kita cek. Sekarang kita pindah ke bagian tengah dan bagian belakang ya. Oke, nah ini panas lagi nih. Tadi udah hujan gerimis, sekarang panas. Oke, nah pintu belakang
Dia modelnya juga model tarik. Dia warnanya juga warna hitam doff. Sekarang kita buka, kita periksa di bagian belakang ya. Oke, kita periksa dulu door trimnya. Nah, door trim di sini dia juga warnanya dua two tone ya. Jadi warna hitam serta warna krem. Nah, di sini ada handle buat buka pintu. Di sini tuas buat lock unlock pintu. Di sini ada tuas buat power window. Nah, di sini ada handle jika kita mau dorong atau mau narik pintu. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, sudah dilengkapi dengan child lock. Nah, sealer pintu juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas pintunya reparasi atau gantian ya. Oke. Nah, ini tampilan jok bagian tengah. Nah, sekarang kita lanjut dulu ya. Kita periksa bagian belakang dulu nih, lebih enak nih. Nah, bagian belakang dia bisa 2 penumpang. Nah, tidak ada senderan kepala, dia bisa dilipat 100% ke depan. Nah, sudah dilengkapi dengan seat belt 3 titik. Nah, cuman handle tangan tidak ada. Nah, ada lampu baca di bagian belakang. Nah, terus sudah dilengkapi. Nah, ini bisa cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, di sini juga ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus kita lanjut ke bagian tengah. Tengah kita mulai dari atas dulu. Nah, dari atas ini handle, ada handle tangan, dia modelnya model retract. Nah, ini ada entertainment system. Nah, seperti itu. Oke. Nah, terus ini juga ada handle nih di bagian sisi sebelah kanan. Oke. Nah, kita ke bagian sini dulu deh. Bagian ini dulu deh ya, pintu. Nah, ini tuas buat buka pintu, ini lock unlock pintu. Nah, di sini ada tuas buat power window. Di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Di sini ada kisi-kisi speaker. Oke, nah di sini tidak ada kantong ya. Nah, di sini ada kisi-kisi AC ya di bagian ini untuk menambah pendinginan di bagian tengah, tapi tidak ada kontrolnya. Jadi dia ngambil udara langsung dari depan. Oke. Nah, terus untuk joknya sendiri, nah ini di baris tengah dia ada 2 senderan kepala. Pelipatan bangku bisa 40%, 60% ke depan. Nah, terus di sini juga bisa reclining ya. Jadi bisa reclining, ada seat belt 3 titik di 2 tempat dan 1 titik kayaknya ada ini ada yang di tengah ini ada 2 titik. Nah, sudah dilengkapin dengan armrest. Nah, sudah dilengkapin juga ada cup holdernya 2. Oke. Nah, mungkin di bagian tengah itu saja. Nah, ini legroom juga masih lega ya, mungkin ada sekitar 7 jari. Oke. Nah, sekarang kita periksa ke bagian belakang ya, belakang bagasi. Nah, ini maju mundur juga bisa nih, jok baris tengahnya nih. Maju mundur juga bisa nih, ada tuasnya nih buat maju mundurin jok. Oke. Nah, bagian tengah, bagian belakang sudah kita periksa. Nah, di sini pengisian bensin ada di sebelah kanan. Oke. Nah, sekarang untuk ban sama ukurannya dengan ban depan. Nah, di bagian belakang dia remnya masih tromol. Nah, ban belakang ini mungkin sekitar 80% ya masih ya. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini di bagian belakang ya. Belakang Grand Livina yang facelift terakhir, dia orang banyak yang nyebut ini lampu belakangnya kayak lampu kelelawar. Nah, mungkin kayak sayap kelelawar kali ya. Oke. Nah, di bagian belakang sendiri ini ada lampu rem. Terus habis itu kaca belum dilengkapi dengan defogger. Nah, di sini ada wiper belakang. Terus ini lambang Nissan Grand Livina. Terus ini lampu dia sudah kristal reflektor ya. Kristal reflektor. Nah, yang bagian tengah juga nyala nih, bisa nyala juga nih. Nah, terus ini ada mata kucing, belum dilengkapi dengan sensor parkir. Nah, ini tuas buat buka pintu bagasi. Nah, kita buka bagasi, kita periksa. Nah, ini door trim bagasi juga kondisi juga masih bagus. Nah, sealer pintu juga perlu kita periksa nih, pintu bagasi, untuk memastikan pintu aman, tidak ada reparasi, perbaikan atau gantian. Nah, di sini juga perlu kita periksa nih tulang-tulangnya nih, memastikan mobil aman, bebas nabrak. Nah, terus ini bagasi, jok bisa dilipat ke depan. Nah, di bawah sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Nah, di bawahnya lagi ini ada ban cadangan seperti itu. Nah, ini kotak P3K nya juga masih ada.
Nah, Oke, sudah bagasi sudah kita lihat. Sekarang kita tutup. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian samping. Nah, ini ban belakang juga kondisi juga masih sekitar 80% masih ada. Masih ini bunganya. Nah, sekarang kita periksa di pintu. Pintu ini door trim kondisi juga masih oke. Sealer pintu juga masih oke ya. Ini sealer pintu. Ini bagian atas. Nah, terus di sini child lock juga sudah dilengkapin. Nah, ini tampilan bagian dalam. Oke. Nah, sekarang kita ke bagian depan. Nah, depan door trim. Door trim kondisi juga masih oke. Terus sealer pintu juga kita periksa nih. Sealer pintu kondisi juga masih oke. Nah, ini tampilan dashboard sama tampilan jok bagian depan. Oke, sekarang kita ke bagian terakhir. Kita periksa sekarang di bagian mesin ya. Oke. Nah, tuas buat buka mesin. Nah, ini dia ada di sebelah ini. Sebelah kanan. Nah, kita dorong ke kiri. Nah, oke. Nah, Nissan Grand Livina ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi mesinnya ini sama persis dengan mesin Nissan Juke, sama persis dengan mesin Nissan March yang 1500 cc, sama persis mesinnya dengan mesin Evalia. Nah, seperti itu. Oke. Nah, bagian mesin sekarang kita periksa ke bagian atas dulu ya. Nah, di kap mesin ini juga ada sealer. Jadi sealer kita periksa untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Terus bagian dalam kap mesin juga perlu kita periksa untuk memastikan bahwa kap mesin itu aman, tidak ada reparasi perbaikan ulang. Oke. Nah, terus habis itu di bagian depan apron besi yang memanjang nih di bagian depan ini juga perlu kita periksa untuk memastikan mobil aman, bebas dari nabrak depan. Bagian-bagian samping juga nih perlu kita periksa nih. Nah, sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai saja ya bagian mesin. Nah, bagian mesin ini bagian atas ini kap mesin ada tuas kalau kita mau nahan ya, buat nahan kap mesin. Nah, di bagian sini ada ini radiator nih. Ini radiator, terus habis itu ada fan listriknya juga nih. Ada fan listriknya di bagian tengah. Nah, di bagian sini untuk buka nambah radiator coolant ya. Radiator coolant nih ada ininya, ada tutupnya. Nah, di sini ada kotak buat sekring. Di sini aki. Terus habis itu di bagian sini nih filter udara nih. Filter udara di sini nih. Di sini filter udara. Nah, di sini ECU. Di sini ECU. Terus habis itu di bagian sini ada buat ini apa? Oh, cadangan radiator coolant. Sini cadangan radiator coolant. Terus habis itu di sini dinamo starter. Nah, ini ada buat tuas apabila kita mau ngecek level oli mesin. Nah, di sini ada ini nih buat pengisian oli mesin nih di sini ya. Oke. Nah, terus habis itu kita periksa lagi. Nah, di sini ada nih ini nih apa namanya tuh? Buat ini pengisian air wiper. Nah, di sini ada pengisian minyak rem. Nah, terus habis itu sudah ya. Kayaknya sudah bagian mesin yang ada. Nah, sekarang kita tutup kap mesin. Oke. Nah, mungkin ini saja spek salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Nissan Grand Livina 1,5 tipenya SV manual tahun 2013. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini ya, yang di bawah sini bisa dilihat nanti ya, diklik. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita mencari mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari rasa berkendaranya, terus performa mesinnya, terus kaki-kakinya masih enak atau tidak, terus power steeringnya, pengeremannya, terus koplingnya nih karena manual, terus habis itu perpindahan giginya juga kita nginjek kopling masih enak atau tidak, mindahin giginya bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri ini ada posisinya di sini nih. Nah, ini kita pas di hook, terletak di pusat otomotif Sentra Harapan. Jadi mudah dari gerbang utama
Pusat Otomotif Sentra Harapan atau POS. Kita tinggal masuk, ada bundaran, belok kiri. Nah, di sini posisi Zal Motor. Nah, oke. Jangan lupa juga ini apa namanya? Area parkirnya nih luas. Jadi kita bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin ini saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa juga subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Follow juga di sosmed kami ya, di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Nah, terus di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai review Nissan nih di sini. Nah, di sini ada playlist stok yang tersedia, terus habis itu ada playlist beberapa tips dalam mencari video tips dalam mencari mobil bekas. Oke, terima kasih. Share juga ke keluarga, kerabat, saudara-saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas. Sampai jumpa dan terima kasih.